Masjid Cut Mutia, bangunan bersejarah yang kerap mencuri perhatian pengunjung dengan bentuknya yang terbilang unik. Masjid yang berlokasi tepat di tepi jalan raya kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, didesain mirip perkantoran di masa kolonial Belanda. Tetapi pada awalnya itu adalah sebuah perusahaan konstruksi bangunan yang namanya NV Bofloch gitu ya, bahasa Belanda Bofloch. Dan sebagai PT yang mendapatkan hak mengelola kawasan itu, mereka membangun satu gedung, ya gedung PT Bofloch itu, yang kalau kita masa sekarang itu, gedung itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Jakarta untuk peribadatan. Peribadatannya khusus, yaitu peribadatan di situ dimanfaatkan menjadi masjid Cut Mutia. Jadi begitulah. Sejarah masjid yang berdekatan dengan stasiun Gondang Dia awalnya merupakan kantor Biro Arsitek untuk pengembangan kawasan Menteng sebagai kota satelit dan kawasan hunian modern di awal abad ke-20. Mengusung eksklusivitas hanya orang kaya Eropa yang dapat tinggal di kawasan ini. Kalau kita berbicara perihal kawasan Cikini, Gondang Dia, itu memang baru berkembang sebagai kota satelit yang modern. Kawasan hunian yang modern itu memang baru pada awal abad 20. Jadi pada tahun 1910, 1920, pada saat itu terbersitlah oleh pemerintah Stad Batavia saat itu untuk membangun kawasan hunian yang luas, yang modern, yang memang diperuntukkan bagi elit-elit kota Batavia saat itu. Nah, kemudian itu menjadi berkembang menjadi kawasan yang hampir 70-an hektar ya, kawasan Menteng itu. Dan salah satu yang kita bicarakan ini adalah si Cikini dan si Gondang Dia. Company menamai proyek perumahan itu sebagai New Gondang Dia. Dibuat karena pusat kota Weltervreden sudah begitu padat. Dulu Batavia and Omelanden kemudian. Di Omelanden itulah kemudian, karena kawasan kota tua yang kita kenal kota tua, ada Beos, ada segala museum sejarah Jakarta itu di situ kota tua, itu kawasan sudah kurang asik ya, crowded. Ya sanitasinya kurang bagus, kalau lagi musim hujan bau menyengat yang luar biasa, kalau musim hujan juga nggak ketulungan, mereka mengalami musibah banjir dan seterusnya. Akhirnya terjadi perluasan kawasan tahun 1800-an menjadi Weltervreden Gambir terus sampai kepada Museum Sejarah Jakarta. Kemudian sesudah itu terjadi lagi perluasan kawasan bagi penduduk elit yang tadi saya katakan. Jadi dibangunlah kawasan Menteng. Kala itu Gondang Dia, Menteng menjadi pusat kehidupan modern. Penduduk Eropa saling berinteraksi dengan penduduk lokal yang terdiri dari berbagai etnis. Salah satunya suku Betawi. Pertautan aktivitas antar etnis terus berkembang sehingga terjadilah akulturasi budaya. Nah, di kawasan ini pada masa itu tahun 1900-an, 1910, 1920 itu memang sudah ada masyarakat sekitar situ. Masyarakat Betawi, masyarakat non-Betawi yang sudah ada di situ, karena kawasan itu kan dilintasi oleh dua pasar yang sangat dinamik pada pasar awalnya. Pasar Senen lewat ke situ, kemudian di sana ada pasar Tanah Abang. Nah, untuk memudahkan masyarakat berinteraksi, masyarakat kan penduduk
elit yang rumahnya keren, yang rumahnya bagus, mereka membutuhkan makanan, persiapan dan untuk kebutuhan-kebutuhan dapur mereka. Maka dibangunlah pasar kecil-kecilan yang di situ yang pasar pasar tidak tetap, maka pasar kayak pasar kaget gitu. Mulanya ada pasar kaget, maka belanja di situ terjadi interaksi. Kalau pagi ada dagang soto, ada dagang bubur, ada dagang minuman sampai siang dan seterusnya dan seterusnya. Terutama kemudian itu menjadi kawasan pertemuan yang kemudian akhirnya menjadi pasar di Gondang Dia itu berawal dari pembangunan rel kereta api dari Batavia ke Buitenzorg, ya. Batavia itu dari Jakarta menuju ke Bogor. Jadi itu semakin dinamik kawasan itu karena pembangunan rel kereta api itulah yang semakin orang menjadi dinamikanya menjadi semakin demikian rupa. Berbaurlah di situ masyarakat Cina, masyarakat Betawi, masyarakat non Betawi lainnya, masyarakat Arab, dan mereka masing-masing masyarakat Indo-Belanda yang mereka itu masing-masing berinteraksi di situ. Kawasan ini semakin dinamik seiring dibangunnya stasiun dan rel kereta api dari Batavia menuju Bogor, yakni Stasiun Gondang Dia. Kawasan ini menjadi semakin multikultural yang memunculkan banyak kebiasaan-kebiasaan baru. Percampuran bahasa antara Tionghoa, Arab, Ana, Ente, Gua, Lu, kemudian Ike, Mefro gitu segala macam itu sangat terasa pada masa-masa itu. Jadi sudah biasa ya, masyarakat di situ berinteraksi sangat sangat cair gitu ya. Pertautan etnis yang multikultural di kawasan ini juga meninggalkan sejumlah hal yang ikonik hingga saat ini. Bukan cuma bahasa, melainkan juga seni hingga kuliner, salah satunya gado-gado boplo, yang kini telah menyebar luas di ibu kota. Lagu itu masih sangat orang kenal ya. Cikini si Gondang Dia, badan begini karena dia, itu lagu itu ya, lagu keroncong. Menurut orang tua itu, kawasan pasar dan di bawah itu pergaulan sedemikian cair. Pedagang kerak telur ada di situ, pedagang bir petok. Kalau siang-siang itu pada pukul 9, 10, 11, 12 itu saat orang-orang Belanda sangat terganggu oleh oleh sinar matahari sinar matahari yang tropis gitu. Mereka akhirnya ngaup di sekitar pohon-pohon segitu dan mereka minum bir peletok. Dan tentu saja satu yang paling ikonik sampai sekarang bahkan menjadi franchise di mana-mana ya, ada di sini ada kuliner yang namanya gado-gado. Itu gado-gado boplo. Si boplo itu gado-gado boplo itu ya diambil dari nama perusahaan NP. Kan dulu kan NP itu Namlus Penonschappen gitu ya, perusahaan PT ya, nama perusahaan The Buffalo. Jadi dia mengambil nama gado-gadonya dengan nama perusahaan itu. Padahal perusahaan itu kan sudah nggak ada. Orang mengenal si Buffalo itu bukan sebagai nama perusahaan konstruksi zaman sekarang. Maka orang mengenal dia sebagai gado-gado Buffalo. Ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Mulanya adalah gado-gado Buffalo yang ada di pasar Buffalo itu. Dalam perjalanannya, bangunan masjid juga pernah difungsikan sebagai kantor pos dan kantor jawatan kereta api Belanda, serta kantor Kempetai Angkatan Laut Jepang pada masa penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dipergunakan sebagai kantor wali kota Jakarta Pusat, kantor perusahaan daerah air minum, kantor pos, kantor dinas perumahan, kantor urusan agama, bahkan pernah menjadi kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang dipimpin Jenderal Nasution.
Ini gedung ini dibangun tahun 1910, tahun 1910, yang dibangun oleh Belanda, ya. Yang gedung ini awalnya sebagai gedung kontraktor pengawas untuk membangun pada zaman Belanda, ya, untuk membangun rumah-rumah di sekitar Menteng dan sekitarnya. Oke. Setelah itu saat Belanda kembali ke ini ada Perang Dunia Kedua, masuklah Jepang, ya. Di tahun 1942 ini gedung dipakai Jepang sebagai kantor jawatan kereta api, gitu, ya. Setelah Jepang kita merdeka, ya, setelah Jepang keluar, maka dari tahun 1964 sampai 1970 gedung ini dipakai untuk gedung MPRS. MPRS yang diketuai oleh Bapak Jenderal A.H. Nasution. Bangunan ini baru difungsikan sebagai masjid lewat surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 18 Agustus 1987. Ya, itu kan gedung itu banyak digunakan, bahkan pada masa Jepang itu berganti-ganti dipakai untuk pada masa sesudah kemerdekaan dipakai juga untuk macam-macam, bahkan sekretariat KNIP, ya, DPR MPR itu pada masa itu menggunakan gedung itu. Dan juga dijadikan lagi tempat-tempat pertemuan yang mungkin oleh pemerintah dianggap kurang produktif. Maka pada masa Gubernur Ali Sadikin ditetapkanlah dia sebagai masjid. Ya, pada saat tahun 1987 itulah langsung namanya, karena kita berada di lingkungan jalan Tuku Umar, makanya kita buat masjid Cut Mutia, gitu. Tampak dari luar, bangunan masjid tidak sebagaimana masjid pada umumnya. Masjid Cut Mutia lebih terlihat sebagai bangunan kuno dengan ciri arsitektur abad pertengahan. Tampilan sisi luar masjid sama sekali tidak mengesankan nuansa Timur Tengah. Tidak terlihat penanda kuba besar tunggal di atap masjid, sebagaimana lazimnya masjid di tanah air. Pada bagian atas, bangunan menggunakan atap penutup berbentuk kubus layaknya bangunan Belanda. Tampak jendela-jendela bergaya klasik yang hampir mengelilingi seluruh dinding atas. Bentuknya mengadopsi unsur ark atau lengkungan yang juga tampak pada desain pintu dan gapura gerbang utama. Di sisi interior, kesan bangunan peninggalan masa kolonial masih terlihat jelas dari jarak lantai dan langit-langit bangunan yang cenderung tinggi dan pemasangan lampu khas Belanda yang mewah dan artistik. Di tengah langit-langit terdapat void yang memperlancar aliran udara dari sistem cross ventilation. Bagian langit-langit juga disertai seling yang terbuat dari kayu menyesuaikan bentuk penutup atap masjid. Bangunan utama masjid tidak simetris dengan arah kiblat, tidak lurus sejajar dengan struktur bangunan. Terlihat dari pemasangan karpet untuk jamaah sholat yang menyerong sekitar 45 derajat. Hal ini menyesuaikan kondisi awal gedung yang memang dirancang bukan untuk masjid. Struktur bangunan utama masjid tidak simetris dengan arah kiblat, tidak mengarah ke Ka'bah di Masjidil Haram. Tingkat kemiringannya sekitar 15 derajat dari arah barat dinding bangunan. Memang justru karena banyak yang jamaah nanya, oh ini kok begini gitu, harusnya kan harus sesuai dengan arah kiblat kan. Nah, makanya seperti yang saya utarakan tadi di awal, masjid ini kan awalnya peruntukannya bukan buat masjid. Ini tadinya kantor Belanda, kantor kontraktor, ya.
yang untuk membangun wilayah rumah-rumah, gedung-gedung di sekitar Menteng gitu. Jadi makanya arah kiblatnya agak serong gitu. Ini agak spesial nih masjid kami nih gitu. Penempatan mihrab dan mimbar juga menyesuaikan kondisi ini. Mimbar dan mihrab dibuat terpisah. Posisi mimbar di antara shaf jamaah, sedangkan mihrab yang menjadi tempat imam memimpin sholat terletak di samping kiri paling depan dari posisi jamaah. Interior bangunan utama memadukan gaya kolonial dan Islam. Terdapat kaligrafi ayat suci Al-Quran pada dinding, jendela, dan balkon pembatas void. Dua kaligrafi utama bertuliskan lafaz Allah dan Muhammad di vokal poin masjid, dekat dengan mihrab utama. Kaligrafi sengaja dibuat tidak mendominasi agar suasana antik tetap terjaga. Lebih dari 1,5 abad, Masjid Cut Mutia masih berdiri kokoh. Berada di tengah pusat aktivitas metropolitan, Masjid Cut Mutia menjadi pilihan terbaik masyarakat pekerja ibu kota di sekitarnya melaksanakan ibadah sholat. Lokasinya juga berdekatan dengan halte busway dan stasiun Gondangdia yang memudahkan jemaah untuk menemukan moda transportasi umum. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Di sekitar masjid, para jemaah bisa menikmati aneka jajanan. Di sekitar masjid, para jemaah juga bisa menemukan jualan aneka perlengkapan ibadah. Saya dagang di sini lebih kurang udah 17 tahun. Nah, tapi saya jualan di sini alhamdulillah ya, masalah penjualannya tidak kekurangan, ada aja yang belanja. Saya di sini jualan peci, peralatan musim dan alat terapi. Ketua masjid yang di sini dia ada terasa kasihan sama suami saya. Dulu kan suami saya yang usaha di sini. Nah, terus saya di sini suami saya dengan usahanya dengan terbaik. Terus orang masjid juga terbaik sama suami saya. Nah, jadi sekarang karena suami saya udah almarhum, saya disuruh melanjutin usaha di sini. Tapi dari manajemen orang Cut Mutia ini udah benar-benar kasihan sama saya. Nah, jadi saya ini benar-benar saya bisa untuk usaha di sini. Alhamdulillah tidak ada masalah, ada embel-embel apapun tidak ada. Saya ucapan sama manajemen di sini, semua pengurus dari Cut Mutia ini, saya bersyukur alhamdulillah karena saya berjuang benar-benar di sini dibantu dengan keikhlasan. Amin. Jadi kita memanfaatkan lingkungan masjid untuk para pedagang kaki lima untuk mencari rezeki. Yang mereka ini kami tidak kami tidak mematokkan berapa infak yang akan dikasih ke masjid, ya kan? Seikhlasnya mereka gitu. Dan mereka bisa hidup karena jamaah Masjid Cut Mutia ini kan cukup banyak. Nah, jadi itulah makanya masjid ini bisa berjalan sampai hari ini. Jadi selain yang UMKM yang kaki lima, kami juga ada kayak restoran sederhana, restoran Ibu Ida. Mereka itu memberi infak juga untuk overhead kami, kan mereka bayarnya tahunan. Jadi untuk kita punya overhead atau biaya rutin yang udah pasti kami keluarkan, listrik dan lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa cover gitu selama ini. Pemberdayaan remaja masjid juga sangat aktif. Satu kegiatan rutin tahunan yakni Ramadan Jazz Festival yang sudah berlangsung cukup lama. Kegiatan ini bertujuan menarik para anak muda
milenial generasi Z agar dekat dengan masjid. Ada itikaf, ya, ada pesantren kilat Ramadan yang akan diperuntukkan untuk remaja-remaja masjid, ya kan. Dan yang paling spesial adalah kegiatan remaja masjid Ciputih yang tidak ada di masjid lain adalah Ramadan Jazz. Ya, Ramadan Jazz Festival ini udah yang ke berapa? Yang ke-6 kali kalau nggak salah gitu. Jadi dan ini antusiasnya cukup baik responnya. Karena apa? Dilaksanakan setelah sholat ini taraweh jam 9.